Waktu saya kecil, saya sangat berbeda dengan anak-anak yang lain. Karena saya punya satu cita-cita, saya ingin bunuh bapak saya sendiri. Bapak kandung saya memperlakukan saya seperti bukan anaknya sendiri. Dari umur 10 bulan, kedua orang tua saya sudah membuang saya. Dan bapak kandung saya tidak pernah berhenti memukul saya sebelum hidung saya berdarah. Saya tidak pernah merasakan sebuah kasih sayang dari sebuah keluarga. Dan hal itu membuat saya menjadi anak yang berbeda. Benci banget sama mereka dan saya sangat sakit hati dengan apa yang mereka buat. Tanpa disengaja, saya melihat sebuah program televisi, sebuah acara infotainment, dan saya melihat seorang aktor yang sangat terkenal. Dia menceritakan tentang kehidupannya dia menceritakan bagaimana dia punya rasa pahit, rasa dendam terhadap orang tua yang menolak dia. Dan pada saat itu saya berpikir, itu saya, apa yang dia alami itu terjadi sama saya. Dan saya bilang, saya juga pengen berubah. Ada dua hal yang kamu harus lakukan kalau kamu mau hidupmu berubah. Dan buat saya pribadi, hal itu adalah hal yang tidak mungkin pernah terjadi dan tidak mungkin pernah saya lakukan. Pada tanggal 11 April tahun 2008, disitulah awal di mana saya mengakui semua kesalahan saya. Dan hal inilah yang membuat saya ingin melakukan hal yang kedua yang harus saya lakukan. Saya ingat banget pada saat itu tanggal 8 Agustus tahun 2008. Saya masuk ke kamar orang tua saya mengetuk pintunya, dan saya mengatakan kepada bapak kandung saya bahwa, "Pak, boleh nggak saya ngomong?" Dan pada saat itu, bapak kandung saya memberikan sebuah respon yang sangat membuat hati saya makin sakit. Ketika dia berkata, "Buat apa lagi kamu ada di sini? Apalagi yang kamu mau bicarakan?" Dan pada saat itu saya cuma berkata, "Pak, boleh nggak seorang anak ngomong sama bapak? Sebentar aja." Dan pada saat itu, saya masuk ke kamar dan saya menceritakan semua kepahitan saya. Saya menceritakan semua kebencian saya. Saya menceritakan semua sakit hati saya, betapa sakit yang mereka lakukan buat saya. Saya melepaskan sebuah kata-kata pengampunan. Saya mau melakukan itu. Dan saya mengambil tindakan untuk berdiri, memeluk dan mencium bapak kandung saya sendiri. Dan pada saat itu saya berdiri dari kursi saya, dan secara tiba-tiba bapak kandung saya memegang tangan saya dan dia berkata, "Sebagai orang tua, sebagai bapakmu, saya minta maaf." Saya menerima telepon dari kota Makassar. Bapak kandung saya meninggal dunia. Kenapa itu harus terjadi dalam hidup saya? Dari semua hal yang terjadi dalam kehidupan saya menemukan satu hal. Jangan pernah terlambat untuk mengampuni. Saya Teddy Andrew, ini aku dan sebuah cerita.